Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Informasi pertama, diduga akibat korsleting listrik kantor stasiun televisi di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Kebakaran kok, mana ada yuko kamu gitu. Yang rusak bagus lah. Direkam oleh kamera warga saat kebakaran yang menghanguskan gedung salah satu stasiun televisi swasta yang berlokasi di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi. Kebakaran terjadi pada Sabtu malam pukul 12 kurang 2 menit atau pada pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menyambar seluruh kantor stasiun televisi Jambi Express atau biasa disebut dengan Jack TV. Sehingga seluruh properti dan alat studio serta alat liputan habis terbakar. Gedung 2 lantai yang terbakar hebat berhasil dipadamkan selama 2 jam setelah menerjunkan 40 personil pemadam kebakaran dengan menggunakan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Api pertama kali muncul dari lantai 1 yang terdapat studio dan ruang kontrol siaran. Diduga api berasal dari ruangan studio 1 yang berada di lantai dasar akibat adanya korsleting listrik. Beruntung pada saat kejadian, gedung dalam kondisi sepi. Seorang karyawan yang berada di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran tersebut, semua peralatan yang berada di dalam gedung tidak bisa lagi diselamatkan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan bangunannya memang berisiko tinggi untuk 2 lantai karena banyak sekali peralatan listrik. Kita menunjukkan 7 armada. Alhamdulillah tidak sampai terjadi penyebaran di bangunan sebelahnya. Api muncul dari lantai 2 atau lantai 1 deh, Pak? Informasi muncul di lantai 1, tapi karena kondisi bangunan yang memang tanggap atas itu kayu dan cepat menyebar. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar juga langsung melakukan pendinginan. Peristiwa kebakaran gedung sempat membuat panik warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di lokasi kejadian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta. Presiden Prabowo tiba pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Jakarta pukul 2 kurang 20 menit waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden dan segenap tim Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo tiba pada pukul 3 kurang 10 menit dan Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba pada pukul 2 siang kurang 15 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan mendaki Lembah Tidar di hari terakhir retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pagi tadi. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan sejumlah anggota Kabinet di media sosialnya. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Instagram pribadinya. Mengenakan setelan olahraga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan hingga utusan khusus berkumpul untuk mendaki Lembah Tidar di hari terakhir pembekalan pagi tadi. Mereka kemudian bersama-sama mendaki Lembah Tidar yang memiliki ketinggian 503 mdpl. Lembah Tidar sendiri adalah kawasan yang terletak di kaki Gunung Tidar yang berbentuk sebuah bukit kecil dan berada di tengah-tengah Kota Magelang, Jawa Tengah.
Selain Bima Arya, momen mendaki ke Lembah Tidar juga dibagikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Bagus Oka secara antusias mendaki ke Lembah Tidar hingga sampai ke puncaknya. Mendaki Lembah Tidar ini dilakukan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di sela-sela retret pagi tadi dan bukan menjadi agenda wajib. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat sore Irfan, pukul berapa rombongan Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Merah Putih tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma? Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada tadi siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan Kabinet Merah Putih ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ini di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hal ini terlihat pada siang tadi sekitar pukul 13.45 Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden ini terlebih dahulu meninggalkan Pangkalan TNI AU, kemudian disusul oleh rombongan dari Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ini telah meninggalkan Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur. Dan sebelumnya memang rombongan dari Presiden Prabowo Subianto beserta Kabinet Merah Putih ini melakukan retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Dan ini ada beberapa poin ataupun materi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini terkait ada beberapa materi, yakni materi pencegahan korupsi, kemudian perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pelaksanaan birokrasi, dan lain-lain. Kemudian jajaran menteri maupun wakil menteri ini mengaku rangkaian kegiatan retreat yang dilakukan telah melatih kedisiplinan, kemudian juga loyalitas serta militansi. Dan kendati demikian, setelah rangkaian retreat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming beserta Menteri Kabinet Merah Putih ini, Prabowo menyampaikan meminta untuk segera bekerja dan tancap gas dalam melakukan ataupun melaksanakan program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Diandra. Baik, terima kasih banyak Irfan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, setelah mengikuti pembekalan di Akademi Magelang, Jawa Tengah, Kabinet Merah Putih kembali ke Jakarta. Dan selengkapnya kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Selamat sore, Bu Roro. Halo, Bagaimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Mbak Diandra sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Diah Roro, boleh diceritakan mungkin pengalaman selama pembekalan di Akademi Militer selama dari hari Jumat hingga saat ini baru kembali begitu dari sana? Iya, jadi kebetulan saya baru saja sampai di rumah, jadi alhamdulillah bisa hadir. Ini pengalaman yang sangat amat luar biasa ya Mbak ya. Jadi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran berkomitmen untuk bagaimana caranya agar setiap kementerian itu dapat berkolaborasi. Dan melalui retreat ini kami sangat amat merasakan itu gitu. Bahwasanya kebersamaan, kedekatan, lalu kemudian semangat untuk berjuang bersama itu sangat amat ditekankan di saat kami menghadiri Akademi Militer tersebut. Dan kolaborasi itulah yang kita ingin lihat
dalam beberapa tahun ke depan di dalam pemerintahan ini agar tentu kita bisa maksimal untuk mengabdikan diri kepada bangsa. Dan di sela-sela kegiatan, karena di situ kita jam 4 pagi itu sudah harus bangun, Mbak. Jadi jam 4, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat. Setelah itu langsung kita menggunakan baju tentara dan melakukan baris berbaris dan berbagai macam kegiatan di pagi hari sebelum menghadiri seminar, dan semuanya itu terjadwal dengan sangat amat baik gitu ya. Jadi setiap jam itu sangat amat bermakna, dan kita juga belajar bagaimana untuk produktif dalam memaksimalkan waktu yang kita miliki, dan dengan harapan bahwa hal-hal inilah yang bisa kita terapkan juga ketika kita melaksanakan tugas di kementerian masing-masing. Dan selebihnya juga kami mengoptimalkan waktu kebersamaan ini, terkhususnya misalnya kalau saya dari Kementerian Perdagangan sebagai Wakil Menteri, kami di bawah naungan dari Menko Perekonomian, dan di sana juga kami mengadakan sebuah rapat menghadiri beberapa kementerian teknis lainnya agar sinergitas itu berjalan, Mbak. Jadi yang diharapkan adalah dengan kedekatan ini, ketika atau kalaupun nanti ke depannya ada hal-hal yang harus kita sinergikan bersama, kita bisa gampang mencari solusi bareng. Lalu kemudian bagaimana kita juga bisa menghilangkan ego sektoral yang selama ini mungkin menjadi kendala terbesar dalam menjalankan program-program di lapangan. Baik, Mbak Roro, mungkin kan kalau misalnya kita lihat pembekalan ini ya selain untuk meningkatkan kedisiplinan, kemudian juga untuk mengompakkan begitu Kabinet Merah Putih agar sinergitas ini tetap terjaga begitu antar kementerian maupun juga lembaga. Apa sebetulnya arahan yang disampaikan secara spesifik oleh Presiden Prabowo? Jadi kalau untuk arahan tentu kembali lagi ya bahwasannya kita harus menjunjung tinggi makna tadi kebersamaan, lalu kemudian bagaimana ditekankan juga jiwa nasionalisme kita agar ketika kita menjalankan tugas di dalam keseharian kita bisa lakukannya semaksimal mungkin dengan menggunakan waktu yang dimiliki juga dengan baik. Lalu kemudian banyak sekali penekanan mengenai kolaborasi, dan di situ kita juga dibekali oleh beberapa materi, Mbak. Jadi bahkan sesama menteri itu akhirnya memberikan sebuah paparan agar kita berada di mindset yang sama. Jadi beliau selalu menekankan mengenai hilirisasi, lalu kemudian juga ada sesi tentang anti-corruption gitu ya, bahwasanya bagaimana dan betapa pentingnya kita menjaga integritas dalam menjalankan tugas kenegaraan. Lalu kemudian juga kemarin itu ada lebih ke filosofi. Jadi paparannya itu mengenai bagaimana kita bisa mempunyai sense of why ketika kita menjalankan sebuah tugas gitu, bahwa kita sebagai individu, sebagai sebuah lembaga, kementerian itu bisa berjalan dengan sense of purpose, dan itu juga bahkan ada sesi khusus mengenai itu gitu. Jadi ini hanya gambaran dari beberapa hal yang kemarin kita alami bersama. Baik, Mbak Diah Roro, berarti usai pembekalan sudah sampai di Jakarta hari ini, besok sudah tancap gas langsung bekerja ya Mbak ya? Sudah, jadi sudah banyak pekerjaan yang menunggu di kantor, tapi mudah-mudahan dengan ini ya kegiatan yang luar biasa kemarin itu bisa membangun semangat agar kita bisa semakin maksimal lagi dalam menjalankan tugas keseharian kita. Untuk target sendiri dari Kementerian Perdagangan ini seperti apa, Mbak? Jadi salah satu halnya mungkin nanti akan dikemukakan juga oleh Pak Menteri, dan saya siap untuk membantu terkait beberapa bidang yang pernah kita tegaskan bersama juga. Salah satunya mengenai perdagangan internasional, mungkin beberapa hal yang selama ini outstanding, atau mungkin ada hal lainnya yang bisa kita sinergikan juga bahkan dengan Kementerian Luar Negeri.
tadi sempat kita bahas juga di sela-sela retreat. Lalu kemudian juga bagaimana kita bisa mendorong UMKM untuk go global. Dan insya Allah nanti akan ada sinergi juga dengan Kementerian UMKM, dan ini juga merupakan salah satu arahan dari Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso. Jadi mudah-mudahan kita lihat dalam 100 hari ke depan, insya Allah kita bisa menghasilkan kinerja yang baik agar dapat menunjukkan kepada publik bahwa kita serius dalam menjalankan tugas, dan saya juga siap dengan amanah ini untuk bisa selalu bukan hanya bersinergi tapi merealisasikan target-target yang baik untuk masa depan bangsa kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Diah Roresti atas waktunya sudah bergabung bersama iNews. Selamat bekerja dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Magelang melalui Lanut Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Pelepasan Presiden dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Presiden Prabowo tiba di Bandara Adi Sucipto didampingi oleh anaknya Didit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto akhirnya meninggalkan Akademi Militer Magelang. Warga antusias saat Prabowo menyapa lewat mobil atap terbuka. Sekitar pukul 10:51 Presiden Prabowo Subianto keluar dari Akademi Militer Magelang. Dari atap terbuka mobil Maung Garuda, Presiden Prabowo Subianto menyapa ratusan warga yang berkumpul di depan Akademi Militer Magelang. Warga pun antusias menyambut Presiden Prabowo. Prosesi melepas kepulangan Presiden beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih melibatkan prajurit taruna dan taruni berseragam lengkap dan membentuk barisan sebagai bentuk penghormatan. Prabowo keluar dari Akmil menyusul Wakil Presiden dan para jajaran menterinya yang keluar tinggalkan Akademi Militer lebih dahulu. Handphone. Ya, handphone. Ya. Rombongan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bersiap kembali ke Jakarta usai mengikuti pembekalan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Para menteri dan wamen bertukar pesawat. Kali ini para wamen kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules. Sementara para menteri kembali ke Jakarta menggunakan pesawat jenis Boeing A7306 milik TNI AU. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat kedua Pilkada Jakarta. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 ini akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 hari ini. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan
atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Lalu berikutnya Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat kedua Pilgub Jakarta 2024, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menghadiri media gathering di salah satu restoran di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Suswono menyatakan siap untuk mengikuti debat kedua yang akan diselenggarakan malam ini. Suswono, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, menyampaikan bahwa paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 siap mengikuti debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang diselenggarakan malam ini di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Berbagai persiapan telah dilakukan seperti latihan public speaking, strategi menjawab dalam waktu singkat dengan jelas dan tegas. Adapun program yang akan ditonjolkan pada malam ini berkaitan dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Allah akan dilakukan debat kedua ya, dengan tema persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ya tentu polanya kayaknya hampir sama dengan debat yang pertama ya. Dan kami sendiri memang ada merasakan constraint ya dalam konteks dalam kaitan dengan waktu ya. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno meninjau Masjid Apung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Bang Dul bertemu dengan loyalis Anies Baswedan dan berjanji akan melanjutkan program kerja Anies Baswedan yang tertunda. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul mengunjungi Masjid Apung Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Bang Dul mengatakan akan melanjutkan program kerja Anies Baswedan semasa memimpin Jakarta, salah satunya melanjutkan pembangunan Masjid Apung. Dalam masa tugasnya memimpin Jakarta, beberapa program kerja Anies Baswedan belum tuntas dikerjakan. Jika terpilih nanti memimpin Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan untuk melanjutkan program kerja Anies Baswedan dalam visi misi membangun Jakarta. Saya tahu dari jauh, makanya hari ini saya minta waktu sama Bang Gis. Saya bilang, Bang, saya mau lihat dong rencana pembangunan Masjid Apung di Ancol sudah sampai mana gitu kan. Ya, makanya Bang Gis, udah kalau gitu kita lihat sini lah. Nah, hari ini saya ke sini melihat lah sudah sampai sejauh mana kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini harus, karena ini kan sudah persetujuan dan sudah dianggarkan, berarti tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan pembangunan. Untuk mengetahui soal kesiapan debat hari ini selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Jen Cahyani yang ada di titik kumpul paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Kemudian ada rekan Kevin Pakan yang berada di rumah pemenangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Dan juga rekan Faisal Rinaldi yang berada di kediaman Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3. Ya, selamat sore rekan-rekan, kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana suasana terkini di sana?
Ya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Discovery Hotel Ancol, di mana ini menjadi titik kumpul nanti pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono sebelum datang atau berangkat ke lokasi debat Pilgub Jakarta pada malam hari ini di Beach City International Stadium Ancol, yang mana di Discovery Hotel Ancol ini jaraknya tidak terlalu jauh dari venue debat nanti. Dan kalau kita lihat situasi saat ini memang belum terlalu ramai, hanya ada awak media yang sudah standby sejak tadi untuk menunggu nanti keberangkatan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau kita lihat pada debat perdana kemarin, ini Ridwan Kamil dan Suswono berangkat bersama meskipun menggunakan mobil atau kendaraan berbeda, namun mereka berangkat secara bersamaan ke venue debat. Dan tentu saja nanti akan kita lihat ya, apakah mereka akan berangkat bersama juga, dan juga apakah mereka akan berada di dalam satu kendaraan yang sama. Namun yang pasti kami masih menunggu informasi terbaru ya dari pasangan calon nomor urut 1. Tapi untuk keberangkatan sendiri, untuk jamnya kami belum bisa memastikan. Dan untuk kesiapan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini kami sudah sempat mengobrol dan juga mendapatkan beberapa informasi. Mereka sudah siap secara materi dan juga secara public speaking, karena mereka melakukan beberapa simulasi dan juga latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di saat debat nantinya. Kemudian untuk materi debatnya nanti dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, ini tentu saja juga sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 ini, kalau mereka sudah siap untuk memaparkan visi misi dan program mereka terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satunya ada program di mana ini namanya Traktir Ridho, di mana ini ada 8 program, seperti salah satunya ada Bakwan, ini bangun kota dan rawat lingkungan. Kemudian ada kue putu yang berarti kemanapun iri dan hemat waktu. Dan juga ada semur sembako murah. Dan itu ada beberapa idiom atau kata-kata sebagai program di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial yang memang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono untuk tema debat pada malam hari ini. Untuk kesiapan yang lain, mereka menyatakan memang sudah mempelajari terkait dengan isu-isu yang ada di Jakarta. Kemudian selain itu juga mereka melakukan ke lapangan ya, terjun langsung ke masyarakat untuk menanyakan bagaimana problem atau masalah yang mereka hadapi terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan ini menjadi salah satu kesiapan yang sudah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan turun langsung ke masyarakat untuk menanyakan apa masalah yang ada di masyarakat, untuk kemudian mereka formulasikan ke dalam program-program mereka dan akan disampaikan di saat debat nantinya. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Jen Cahyani. Selanjutnya kita akan ke rekan Kevin Pakan di posko pemenangan paslon nomor urut 2. Selamat sore Kevin, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah akan berangkat untuk paslon nomor urut 2 ini, dan juga bagaimana kesiapan di sana? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Untuk situasi terkini di rumah pemenangan paslon 02 Dharma Kun masih terpantau dilakukan persiapan-persiapan oleh tim pemenangan, yang mana kami memantau juga di sini rekan-rekan media tetap bersiaga, tetap standby begitu untuk nantinya melihat bagaimana proses pemberangkatan dari paslon 02 ini menuju ke lokasi debat kedua. Dan memang tadi kami memantau untuk calon Wakil Gubernur Kun Wardana telah tiba di rumah pemenangan ini, yang mana nanti juga masih menunggu atau menanti dari calon Gubernur Dharma Pongrekun. Dan untuk bagaimana persiapan dari paslon 02 ini dalam melaksanakan debat kedua yang akan dilaksanakan nanti malam jam 7 malam, kita akan langsung bertanya Diandra dan pemirsa kepada tim pemenangan Dharma Kun. Ada Tommy Wilmar. Selamat sore Bang, sehat Bang? Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Sehat. Bang Tommy, bisa dijelaskan terkait dengan persiapan debat kedua ini yang temanya adalah berkaitan dengan ekonomi, kemudian juga kesejahteraan sosial. Seperti apa dari paslon 02 mempersiapkan ya? Ya, kita tidak ada persiapan khusus
untuk menghadapi debat kedua. Sebagaimana kita ketahui, hari ini temanya adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya rasa ini hal-hal yang biasa kita hadapi, seperti itu. Kan kalau dilihat juga proses kampanye masih berlangsung. Kira-kira apa hal-hal yang telah dilakukan dari Pak Dharma dan juga Pak Kunwardana terkait dengan ekonomi dan juga dari kesejahteraan masyarakat ini, Bang Tommy? Tentunya sebagaimana arahan KPU, ya kita dalam hal ini tetap melakukan menjaring aspirasi dari masyarakat paling bawah di Jakarta, sehingga nanti kita bisa benar-benar menginventarisir solusi-solusi yang paling tepat, yang nyata-nyata dibutuhkan warga Jakarta. Saya rasa itu konsen kita dalam hal ini. Bang Tom, terkait dengan apa program-program atau rencana ke depan bila mana nanti misalkan Pak Dharma dan juga Pak Kun ini terpilih sebagai gubernur, apa langkah-langkah yang akan dilakukan terutama terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial? Sebagaimana kita ketahui dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada resmi di KPU, cukup jelas ya, Pak Dharma Kun itu akan meletakkan adab dalam setiap aspek pembangunan di DKI Jakarta. Artinya beliau dalam kepemimpinannya nanti akan meletakkan adab dalam setiap sektor pembangunan di DKI Jakarta. Saya rasa itu highlightnya. Jakartaku aman karena indah adabnya. Bang Tom, kalau dilihat sendiri kondisi Jakarta saat ini seperti apa dan juga apa yang perlu diperbaiki sebenarnya? Sebenarnya data ini sudah ada ya di berbagai informasi-informasi publik. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan. Di samping itu yang paling penting adalah bagaimana pemerintah Jakarta ke depan meletakkan adab dalam setiap aspek pembangunan. Saya rasa itu kata kuncinya. Terima kasih Bang Tommy, kita nantikan nanti juga proses keberangkatan dari Pak Dharma dan juga Kun sekitar pukul 5 sore nanti ya. Baik, terima kasih Bang Tommy, sehat-sehat selalu. Ya Driandra, memang nantinya kami akan terus memantau proses pemberangkatan yang rencananya akan berangkat dari tempat ini pukul 5 sore dan kita akan saksikan bersama bagaimana jalannya proses debat kedua yang akan berlangsung di Ancol nanti. Sementara itu saya kembalikan ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Kevin atas informasi Anda dan saat ini kita akan menuju ke Faisal Rinaldi yang berada di kediaman Cagup nomor urut 3 Pramono Anung. Faisal, bagaimana suasana di kediaman Pramono Anung saat ini? Iya, Diandra dan juga pemirsa, untuk situasi ataupun suasana di kediaman pribadi dari calon gubernur nomor 3 yakni Pramono Anung yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini kami akan menunjukkan terlebih dahulu Diandra dan juga pemirsa. Untuk situasinya saat ini memang tim pemenangan daripada Pramono Rano beberapa ini sudah mulai berdatangan di ke kawasan atau ke kediaman pribadi dari Pramono Anung dan ini juga di depan rumah dari Pramono Anung bisa dilihat ada sudah berjejer 3 motor dari kepolisian atau patwal yang nantinya akan beriringan mengantar Pramono Anung untuk menuju ke suatu hotel di kawasan Ancol. Karena memang informasinya Diandra bahwa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti atau sekiranya pukul 5 sore Pramono Anung akan menuju ke suatu hotel di kawasan Ancol untuk menjemput wakilnya atau pasangannya yakni Rano Karno yang memang nanti akan menunggu di sana dan nantinya keduanya akan berangkat secara bersama-sama di hotel Ancol tersebut untuk menuju ke venue debat yakni nantinya mungkin atau sekiranya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 6 sore nanti di mana untuk venue debatnya akan diadakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Nah kemudian tadi kami menjelaskan terkait situasi namun untuk persiapannya sendiri Diandra dan juga pemirsa untuk paslon nomor urut 3 ini memang sejumlah persiapan juga telah dilakukan jelang debat kedua yang akan diselenggarakan pada malam nanti di mana diungkapkan oleh juru bicara dari tim pemenangan Pramono Rano bahwa paslon nomor urut 3 ini memang akan menyampaikan program barunya di dalam debat kedua pada malam nanti. Khususnya program baru tersebut memang berkaitan dengan tema debat yang akan dibahas pada malam nanti yakni ekonomi dan juga terkait dengan kesejahteraan sosial. Namun program barunya apa? Kita juga masih menunggu Diandra dan juga pemirsa nantinya akan kita saksikan
langsung di dalam debat kedua yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, selain program baru tersebut, memang ada sejumlah persiapan lainnya yang memang telah disiapkan oleh pasangan calon nomor urut 3 ini, seperti misalnya mematangkan kembali visi dan juga misinya, kemudian juga mengevaluasi pada debat perdana atau debat pertama yang memang sudah diadakan pada saat beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Diandra dan juga pemirsa, kita akan menunggu sebenarnya program apa yang akan dibahas atau yang akan disampaikan oleh paslon nomor 3 ini. Kita nantikan sama-sama, Diandra, nanti malam. Demikian. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Kevin Pakan serta Jen Cahyani, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, berbagai persiapan telah dilakukan di Beach City International Stadium. Ada yang berbeda dalam debat kedua ini, yakni penyusunan pertanyaan untuk paslon melibatkan masyarakat. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang akan digelar malam ini. Venue debat yang berada di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta saat ini sudah siap digunakan. Sementara itu ada yang berbeda dalam debat kedua kali ini. Penyusunan pertanyaan yang akan diajukan kepada 3 paslon akan melibatkan masyarakat dan panelis. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta terlebih dahulu menggelar fokus group discussion dengan elemen masyarakat untuk menyusun pertanyaan dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi warga Jakarta. Debat hampir sama dengan acara pertama ya. Debat pertama terdiri dari 6 segmen, dan nanti bedanya dengan debat pertama kami melibatkan partisipasi masyarakat yang sudah diakomodir melalui panelis ya pada forum-forum FGD beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Artinya para panelis ini membawa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disadur dari masyarakat. Iya. Berapa pertanyaan yang bisa disadur yang kemudian disebut sebagai perwakilan pertanyaan dari masyarakat setiap panelis? Sebenarnya tidak secara langsung pertanyaan dari masyarakat, tapi panelis mengeksplorasi masyarakat, melihat persoalan terkini di masyarakat, sehingga mereka bisa membuat pertanyaan yang lebih up to date dengan kondisi kekinian di masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan masyarakat bertanya langsung, tapi masyarakat mendiskusikan permasalahan terkini dengan panelis, dan panelis nanti akan meramunya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada para pasangan calon. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di lokasi debat Pilkada Jakarta kedua di kawasan Eko Park Ancol, Jakarta Utara. Syahreza, seperti apa persiapan jelang debat Pilkada Jakarta malam nanti? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari venue debat Pilkada Jakarta 2024 yang kedua tentunya yang diselenggarakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Persiapan sudah mulai hampir 100%. Ini seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, Diandra dan juga pemirsa, bahwasanya persiapan sudah mulai tampak, tentunya dimulai dari untuk cek sound dan juga penataan daripada kursi sudah mulai rampung. Artinya nanti sudah mulai siap untuk menerima tamu kedatangan daripada masing-masing para paslon yang nantinya akan hadir untuk menyaksikan debat pada pukul 7 malam. Waktu Indonesia Barat. Diandra dan juga pemirsa, unik sekali jika membandingkan dengan debat perdana, di mana hari ini para paslon, maksudnya para pendukung paslon ini berkesempatan untuk bisa menyaksikan debat di belakang masing-masing paslon, di mana tersedia puluhan kursi nanti akan duduk di masing-masing para paslon nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono. Lalu untuk para paslon nomor urut paslon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2, yakni Dharma Pongroko dan juga Kunwardana. Lalu dilanjutkan dengan pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno, yang nantinya akan hadir pada pukul yang siap untuk menjalani debat pada 7 malam waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan bahwa saja persiapan sudah mulai rampung, baik itu dari segi fasilitas untuk duduk, fasilitas untuk cek sound, dan juga kemeriahan nanti yang nantinya kami masih menunggu tentunya, Diandra dan juga pemirsa. Dan untuk diketahui juga bahwasanya selain mengenai tata letak kursi, ini ada yang berbeda juga, di mana pihak KPU melarang anak-anak untuk masuk ke venue debat. Hal ini berdasarkan evaluasi dari
debat perdana yang diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Artinya sudah ada dua yang berbeda, Diandra dan juga pemirsa. Dan untuk diketahui juga bahwa ada yang debat dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan terdiri dari 6 segmen yang dimana total durasinya adalah 150 menit. Nantinya di setiap segmen ini ada pembukaan dan juga sesi tanya jawab oleh para panelis dan juga para paslon. Lalu nanti akan ada pertukaran tanya jawab antar para paslon juga nantinya. Diantara dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah nanti ada informasi menarik khususnya jelang debat nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti panelis yang nantinya akan mengisi acara debat kali ini ada 7, diantaranya adalah Taufik F. Pasiak, Taufik Ahmad, Timbul Siregar, Dimas Oki Nugroho, ada Arif Satria, Felicia Putri Tijasaka, dan Imadun Rahmat yang nantinya akan menjabarkan kembali soal pertanyaan yang sudah dirangkai tentunya bersama para akademisi dan juga melibatkan masyarakat yang tentunya ini berbeda sekali karena pihak KPUD sudah mulai melibatkan masyarakat. Nantinya pertanyaan langsung dari masyarakat sudah bisa dikerahkan langsung oleh para paslon yang tersedia nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Di antara dan juga pemirsa, ini adalah tampak di dalam Beach City International Stadium. Namun bisa saya beberkan sekali lagi bahwasanya untuk situasi pengamanan ada sekitar 1.800 personil yang nantinya yang sudah siap tentunya untuk mengamankan jalannya venue debat pada hari ini. Dan untuk diketahui juga di antara dan juga pemirsa ada 6 subtema pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024 ini, di mana debat subtema ini meliputi infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, lalu ada penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, serta pariwisata dan juga ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok, di mana nanti masing-masing para paslon ini harus sudah bisa siap dan mereka bertiga sudah mulai menyatakan siap untuk menjalani debat pada hari ini yang mengusung tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Di antara dan juga pemirsa, menarik untuk melihat apa saja persiapan yang nantinya akan digelar. Ini masih ada beberapa pengecekan yang harus dilakukan seperti untuk cek sound dan juga nanti apakah nanti ada gladi bersih seperti penyanyian Indonesia Raya seperti debat-debat sebelumnya. Namun bisa dipastikan bahwa persiapan sudah hampir 100%. Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Syahreza Zanski atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, KPUD juga akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk merumuskan pertanyaan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur. KPU Jakarta telah menyiapkan tema soal ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan menghadirkan kembali 7 panelis dari berbagai ilmu dan juga praktisi. Secara teknis pelaksanaan debat akan digelar sama seperti debat sebelumnya. Dalam debat kedua nanti akan dilangsungkan selama 150 menit yang terdiri dari 6 segmen. Ya, konsepnya sama, tapi pada debat ini kami melibatkan partisipasi masyarakat juga ya. Jadi hari ini kita juga panelis sudah melakukan focus group discussion dengan para kelompok masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat kira-kira seperti apa yang nanti akan dirumuskan oleh panelis melalui bentuk-bentuk pertanyaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronatanur Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronatanur Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjabat di Mahkamah Agung. Setelah itu, uang tersebut disampaikan disimpan JR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah JR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut,
saudara ZR pada saat menjabat, ya, pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000. Tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Kejaksaan Agung menetapkan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard atas dugaan penerimaan suap dalam pengurusan perkara Ronald Tanur. Pihak Mahkamah Agung mengungkapkan kekecewaannya, sementara pakar hukum pidana berpendapat bahwa kewenangan pengadilan berpotensi digunakan orang untuk jual beli kasus. Sedih kecewa karena dikala adik-adik kita berjuang ya untuk menaikkan kesejahteraan hakim, ternyata dinodai oleh 3 orang hakim tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap saudara YR, oleh karena yang bersangkutan sudah purna 2 tahun lebih sehingga bukan lagi menjadi beban dan tanggung jawab lembaga terhadap pembinaan dan pengawasannya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Kalau ditanya apakah Mahkamah Agung sudah melakukan penyelidikan, ya proses hukumnya kalau lembaga Mahkamah Agung kan mengadili. Yang melakukan penyidikan ya penyidik kejaksaan. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, begitu Mbak. Kewenangan pengadilan ini memang menjadi potensi gitu ya, potensi untuk digunakan orang jual beli kasus gitu, jual beli perkara. Gitu. Karena apa? Karena di satu sisi ada kewenangan memutus ya di peradilan, itu termasuk Mahkamah Agung. Di sisi yang lain ada masyarakat yang membutuhkan keadilan. Ini sistemik sebenarnya gitu ya. Di setiap subsistem itu ada celah gitu. Nah, Jarod ini memanfaatkan sistem itu gitu. Ya, jadi siapa yang ingin menang karena dia banyak kenalan, umpamanya karena dia di Diklat, banyak kenal dengan hakim dan sebagainya, dia bisa menghubungkan kepentingan-kepentingan itu. Saya kira itu yang terjadi gitu. Sampai akhirnya puncaknya ditemukan uang sampai 1 triliun ini gitu. Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Terduga maklar kasus Zarof Richard adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung. Ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur.
ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap satu orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiga hakim, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejagung menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus sebagai tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga jadi tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Sementara dari hasil penggeledahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara 975.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara dengan 1.208.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.748.848.909 rupiah. Lalu 5.725.075.075 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.515.308 rupiah serta emas antam 51 kilogram. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard yang juga tersangka suap kasus Ronald Tanur ternyata merupakan eksekutif produser film layar lebar berjudul Sang Pengadil. Tidak hanya memproduser, Zarov juga diketahui ikut terlibat dalam pembuatan film lantaran prihatin terhadap rendahnya minat generasi muda dalam dunia peradilan. Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Nama Zarov Richard, mantan pejabat di Mahkamah Agung, belakangan ramai diperbincangkan. Namanya ramai diperbincangkan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengampunan Gregorius Ronald Tanur dan maklar kasus sejumlah perkara lainnya di Mahkamah Agung. Terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Di balik sosoknya sebagai mantan pejabat di Mahkamah Agung, Zarov ternyata juga merupakan eksekutif produser film layar lebar Sang Pengadil. Film Sang Pengadil diketahui baru beberapa hari lalu tayang di bioskop, yakni pada Kamis 24 Oktober lalu. Tidak hanya sebagai eksekutif produser, Zarov juga ikut terlibat dalam film tersebut lantaran prihatin dengan rendahnya minat anak muda atau sarjana hukum untuk menjadi hakim. Ironisnya, kasus yang menjerat Zarov Richard ini bukan malah membuat generasi muda berminat menjadi hakim, tetapi sebaliknya, membuat generasi muda semakin skeptis terhadap peradilan di tanah air. Apalagi saat penggeledahan di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta, temukan uang dan logam mulia
yang nilainya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Tabung cooling tower pengolahan minyak goreng milik PT Musimas yang berada di kawasan industri modern 2 Medan, Sumatera Utara Sabtu sore terbakar. Kebakaran yang melanda tower pendingin pabrik tersebut sempat membuat panik masyarakat yang berada tak jauh dari lokasi pabrik. Kim 1 kebakaran. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar tabung cooling tower pengolahan minyak goreng milik PT Musimas di kawasan industri modern Medan 2, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kebakaran sempat membuat masyarakat yang berada di belakang pabrik panik karena saat terjadi kebakaran cuaca panas terik dan angin cukup kencang. Diduga kebakaran terjadi akibat overheat dari tabung tower. Warga mengatakan kebakaran berada di lantai 4 terjadi begitu cepat. Tadi kamu saya tidur keluar memang udah kebakaran, ya nggak ada kebakaran, cuma ya dampaknya ya warga agak panik sedikit lah sama kebakaran. Cuma dari itu kan karena Musimas sepi untuk pemadam bakarannya pun rata itu bagus, ya cepat padam apinya itu aja. Kondisinya apinya kayak mana Pak, besar? Ya memang ya besar-besar juga, cuma ada tipu 10 menit, 15 menit ya padam dia. Pengambilan gambar dari PT. 5 mobil pemadam kebakaran Medan dan Deli Serdang diterjunkan ke lokasi agar api tidak merambat ke bagian pabrik yang lain. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Al Naura, seorang selebgram Palembang, 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong, akhirnya berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Ironisnya, tiba di bandara dengan memakai kacamata hitam melambaikan tangan ke para korbannya, seakan tanpa ada penyesalan. Al Naura Karima Pramesti, usia 32 tahun, ditangkap Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Kepolisian Tokyo dan Interpol Jepang. Selebgram asal Palembang ini merupakan buronan Interpol atas kasus penipuan dan investasi bodong. Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dengan memakai kacamata hitam berjalan digiring petugas. Menyebalkannya, dirinya malah melambaikan tangan ke para korbannya, terlihat seakan tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah. Sebelum berhasil ditangkap oleh Interpol usai berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, dirinya dibawa petugas dengan menggunakan mobil tahanan tiba di Kejaksaan Negeri Palembang. Al Naura, terpidana selebgram, banyak melakukan penipuan terhadap para korban dengan modus penipuan berkedok investasi bisnis tanah modal untuk menjual baju dan kain miliknya dengan keuntungan 9%. Syarat fotokopi KTP dengan uang minimal 10 juta rupiah. Selebgram Al Naura ini merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukum 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum tingkat kasasi jaksa yang sebelumnya Al Naura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang menang di tingkat upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana Al Naura berhasil ditangkap Interpol atas kerjasama diplomatik antar negara. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Nah, disitulah ada yang suka dan tidak suka. Sehingga dari korban merasa tadi, kenapa kok tidak ditangkap Pak? Padahal orang ini aktif di TikTok. Ya karena yurisdiksinya di luar Indonesia, jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Selanjutnya, terpidana selebgram Al Naura Karisma langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani putusan hukumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Mengingat ratusan kata, nomor, nama, dan gambar dalam waktu singkat mungkin sangat sulit bagi sebagian besar orang.
Namun anak-anak Indonesia mengukir prestasi gemilang meraih 32 medali dalam kompetisi daya ingat berskala internasional. Tim Indonesia meraih prestasi dalam kompetisi daya ingat berskala internasional pada Asia Open Memory Championship 28 hingga 29 September 2024. Digelar di Singapore Polytechnic Graduates Guild Singapura, kontingen Merah Putih memborong 32 medali, yakni 6 emas, 13 perak, dan 13 perunggu. Pencapaian ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai juara 2 overall country champion dengan total skor 10.604 poin di belakang tim Memory Sports Jepang yang menjadi juara pertama di ajang ini. Untuk medalinya sendiri, kebetulan aku bawa 2 emas sama 2 silver. Yang emas ini mengingat 15 menit wajah nama dan 15 menit kata acak. Terus yang silvernya ini ingat speed numbers atau angka acak cepat dalam waktu 5 menit. Dan ya ini overall. Overall. Pada event selanjutnya, tanggal 10 Oktober 2024, sebanyak 118 pelajar dari berbagai kota di Indonesia mencatat rekor muri dengan mengingat total 13.090 kosakata dari 10 bahasa asing. Pagelaran digelar di 3 lokasi secara bersamaan di Universitas Indonesia, Depok, Medan, dan Bandung. Saat ini dipecahkan dengan pengawasan juri independen dan pihak muri, di mana kurang lebih ada 14.000 kosakata yang diingat oleh seratusan lebih peserta di sini yang akan dicatatkan sebagai rekor muri dunia mengingat bahasa asing dengan peserta terbanyak. Dan ini merupakan bagian dari 10 tahun ingatan gajah dan komitmen kita untuk anak-anak Indonesia bisa mengglobal, bisa menguasai bahasa secara global, secara cepat supaya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pencapaian ini semakin menegaskan kekuatan daya ingat anak-anak Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Dengan terus meningkatkan kemampuan, mereka diharapkan bisa kembali menoreh prestasi membanggakan di kompetisi berikutnya. Dari Depok, Jawa Barat, Giselia Nur Rahma, Dede Rudi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Kericuhan antar pendukung calon Bupati Situbondo terjadi saat debat Pilbub Situbondo yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi usai Cabup nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo mempertanyakan komitmen anti korupsi Cabup nomor urut 2 karena Suswandi yang diketahui berstatus tersangka oleh KPK. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik. Kericuhan antar pendukung Cabup Cawabup Situbondo dalam program debat berawal ketika Cabup nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo bertanya kepada Cabup nomor urut 2 karena Suswandi. Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Rio menyoroti komitmen Karna yang menjanjikan pemerintahan bersih bagi Situbondo yang menurutnya bertentangan dengan status hukum Karna sebagai tersangka KPK. Situasi pun makin tegang usai pertanyaan tersebut. Baik, kita tidak akan bisa lanjutkan kalau Anda masih berdiri dan seperti itu. Pasangan 02 terutama pada Pak Karna Suswandi, apa yang terjadi pada hari ini dan bagaimana kira-kira respon Anda dengan komitmen atau visi ke depan bahwa pemerintahan yang bersih sementara Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Jadi ini bagian terpenting dalam konteks good and clean governance. Ini menjadi hal yang sangat serius, isu yang paling serius di dalam konteks demokratisasi, sehingga ini perlu sekali saya mendapatkan respon dari Pak Karna dan Bu Nyai. Mungkin itu, terima kasih. Usai statusnya sebagai tersangka KPK disinggung karena Suswandi menyebut status tersangkanya masih dalam tahap dugaan. Lalu ia menegaskan bahwa kini tengah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya. Mas Rio menyampaikan kalau saya sekarang sebagai tersangka. Jadi kata tersangka itu artinya bahwa di dalam undang-undang KUHP kita diatur
praduga tak bersalah. Sebelum ada kekuatan hukum tetap yang menyampaikan bahwa saya bersalah, saya masih belum bisa dikatakan sebagai seorang koruptor. Saya belum bersalah. Jadi ini adalah KUHP yang mengatur. Jadi saya sekarang telah mengajukan pra peradilan. Kita tunggu kebenarannya ini semua. Tensi antar pendukung paslon makin meningkat saat beberapa pendukung mulai berteriak dan mengganggu jalannya debat. Situasi yang tak terkendali membuat penyelenggara turun tangan. Bapak Ibu, kami sangat menghargai. Untuk itu mohon kita menghargai kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik, mohon izin. Bolehkah kembali ke tempat duduk masing-masing? Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Kita nggak bisa melanjutkan kalau Bapak dan Ibu masih ramai seperti ini. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing? Untuk meredam situasi, Ketua KPU Kabupaten Situbondo dan juga penyelenggara menghentikan sementara acara debat untuk dilakukan mediasi. Selanjutnya, debat kembali dilanjutkan pada segmen penutup dan berlangsung lancar. Kami kembali usai pariwara. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang akan digelar malam ini. Venue debat yang berada di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta saat ini sudah siap digunakan. Sementara itu ada yang berbeda dalam debat kedua kali ini, di mana penyusunan pertanyaan yang akan diajukan kepada 3 paslon akan melibatkan masyarakat dan panelis. Sebelumnya KPU DKI Jakarta telah terlebih dahulu menggelar Focus Group Discussion atau SGD dengan elemen masyarakat untuk menyusun pertanyaan dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi warga Jakarta. Debat hampir sama dengan acara pertama ya. Debat pertama terdiri dari 6 segmen dan nanti bedanya dengan debat pertama kami melibatkan partisipasi masyarakat yang sudah diakomodir melalui panelis ya pada forum-forum FGD beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Artinya para panelis ini membawa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disadur dari masyarakat. Iya. Berapa pertanyaan yang bisa disadur yang kemudian disebut sebagai perwakilan pertanyaan dari masyarakat setiap panelis? Sebenarnya tidak secara langsung pertanyaan dari masyarakat, tapi panelis mengeksplorasi masyarakat, melihat persoalan terkini di masyarakat, sehingga mereka bisa membuat pertanyaan yang lebih up to date dengan kondisi kekinian di masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan masyarakat bertanya langsung, tapi masyarakat mendiskusikan permasalahan terkini dengan panelis, dan panelis nanti akan meramunya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada para pasangan calon. Dan selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Aya Nufus di area luar venue debat Pilkada Jakarta, serta ada rekan Syahriza Zanski di venue debat Cagup dan Cawagup Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kita akan ke Ayat terlebih dahulu. Ayat, seperti apa pengamanan jelang debat Cagup Cawagup Jakarta di sana? Dan silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Camar dan juga pemirsa. Pada sore hari ini menjelang debat kedua untuk Cagup dan juga Cawagup dalam Pilkada Jakarta 2024, sepertinya pengamanannya berlangsung sangat ketat ya, karena memang dari pihak kepolisian sendiri sudah menurunkan sekitar 1.890 personel yang akan berjaga di sekitaran Beach City International Stadium ini. Tapi yang paling menarik adalah pada sore hari ini masih pukul 5 saja para pendukung ini sudah ada di sini. Salah satunya para pendukung dari paslon nomor 3, dan saya langsung saja ingin mengajak Anda untuk berbincang karena tadi ramai sekali. Halo, selamat sore, ada Mas Iksan bersama dengan saya pada sore hari. Mas, katanya ini baru kloter 1 yang datang pada sore hari ini. Emangnya akan membawa berapa persen? Ini kloter setengah, bukan kloter 1. Ini kloter masih banyak. Rencananya akan bawa berapa banyak, Mas? Ya, kita bawa sebanyak-banyaknya karena memang ini aspirasi mereka semua. Mereka pengen banget datang walaupun nggak bisa masuk, tapi mereka pengen nunjukin depan paslon bahwa mereka mendukung paslon nomor 3. Betul itu, Mas, yang di belakang akan... Betul! 3 menyala!
sudah bawa persiapan atau yel khusus nggak pada debat kedua kali ini? Sebenarnya kita organik aja sih, kita juga baru terfikirkan hari ini setelah ketemu sama beberapa simpul yang mau support kita, akhirnya mereka mencoba akhirnya kita datangin sore ini, akhirnya kita organik aja nyanyian dari mereka semua. Wah, keren sekali. Ini teman-teman dari mana saja nih semuanya kira-kira? Atau mungkin ada influencer, ada dari Wonosobo, jauh ya? Cilandak. Cilandak ini macam-macam, ada dari Mampang, ada dari Cilandak, dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, mereka dari berbagai macam ragam daerah di Jakarta. Oke, tadi kan bilangnya ada baru terfikirkan untuk yel-yelnya. Ada nggak yel favorit untuk hari ini yang akan dibawakan nanti pada saat debat? Oke, ini kebetulan kita ada kepala channel ini. Boleh, silakan. Kita coba tes ya. Iya, coba tes ya. Jakarta kota gue! Jakarta kota gue. Orang-orangnya gue. Pranowo, kebanggaan gue. Sampai nanti tetap gue. Gitu dulu aja, nanti sisanya denger di dalam teman-teman semua. Oke, kita tunggu ya nanti malam ya. Oke, mungkin ada nggak harapan khusus dari teman-teman semua untuk debat kedua kali ini dan khususnya untuk paslon kalian? Ya harapan kita sih kalau kita yakin paslon kita bakal ngasih sesuatu janji yang memang sesuai, yang memang dia bisa buat sesuai dengan komitmen dia. Semoga paslon lain nggak ada omong kosong dan bisa menyesuaikan, nggak cuma ngomong doang aja selama ini gitu. Oke, semoga tidak hanya omong-omongan doang tapi juga akan terrealisasikan nantinya apabila terpilih ya. Tapi sudah pasti terpilih nggak? Yakin ya? Yakin lah. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan dan juga teman-teman. Jakarta menyala. Tiga menyala. Jakarta menyala. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Ya Camar, seperti yang tadi baru saja dikatakan, ini baru setengah kloter. Artinya masih ada kloter-kloter lainnya yang akan tiba sebentar lagi, katanya masih dalam perjalanan. Kita lihat kalau kloter setengah saja sudah seramai ini, bayangkan jika nanti kloter lainnya akan tiba. Nah, namun dari pihak KPU sendiri ini menyampaikan bahwa nantinya masing-masing paslon hanya diperbolehkan membawa sekitar 105 tim pendukung saja yang terdiri dari sekitar 75 pendukung dan juga 30 tim ses. Jadi artinya mungkin nanti akan dibagi, ada yang di dalam maupun ada yang di luar. Sementara di mana posisi saya melaporkan saat ini adalah di depan dari lobi di mana nantinya tempat debat akan dilangsungkan, di mana nanti saya akan melihat para paslon yang berdasarkan informasi ini sudah dalam perjalanan menuju ke tempat debat, dan kita akan sama-sama melihat nantinya jalannya debat kedua dengan tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Sementara itu juga masyarakat pastinya nantinya menantikan begitu ya jawaban dan juga mungkin visi dan misi yang akan disampaikan para paslon ini pada debat kedua, dan nanti sepertinya akan ada sekitar 18 pertanyaan yang akan diberikan kepada masing-masing paslon terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, yang mana pertanyaan ini sudah dirumuskan oleh perumus dan juga panelis yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga begitu ya, yang mana ini disusun dari 7 kelompok masyarakat yang terdiri dari nelayan, kemudian juga masyarakat miskin Jakarta, UMKM hingga ibu-ibu. Hal ini dilakukan demi mendengar lebih dalam dan lebih detail lagi aspirasi masyarakat agar keluh kesah dan juga aspirasi masyarakat ini terdengar langsung ke calon pemimpin dari Jakarta itu sendiri. Sementara demikian Camar. Baik, Ayah dari Beach International Stadium, kita akan lanjut ke rekan Syahreza. Reza, seperti apa persiapan jelang debat Pilkada Jakarta malam nanti? Ya, kita akan mencoba. Baik, Camar dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari di dalam venue Beach City International Stadium Jakarta Utara di Ancol. Tepatnya ini situasinya persiapan khususnya sudah mulai hampir rampung 100%. Artinya memang sudah mulai siap untuk menyambut para paslon yang nantinya akan datang untuk menghadiri debat kedua untuk Pilkada Jakarta 2024 tentunya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, Camar dan juga pemirsa, ini bahkan kursi untuk para tamu pendukung sudah mulai siap. Kapasitasnya sebanyak 315, artinya ada masing-masing 105 pendukung ataupun tamu pendukung yang nantinya bisa diperbolehkan untuk masuk ke venue debat kali ini. Camar, bisa kami jabarkan kembali bahwasanya
ada perbedaan di balik debat-debat sebelumnya, di mana pada hari ini ada kursi yang ditempatkan di belakang masing-masing para paslon nanti untuk menjelaskan visi misinya. Artinya ada dua sisi, baik itu di depan dan juga di belakang paslon, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana keseruan debat dan juga pemaparan visi misinya nanti ya akan dilakukan oleh masing-masing paslon, seperti dari paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono. Lalu ada juga paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongorokun dan juga Kunwardana. Dilanjutkan kembali dengan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Rano dan juga Pramono Anung dan juga Rano Karno, maksudnya nantinya akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti. Samar dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwasanya debat kedua kali ini mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdiri dari 6 segmen yang totalnya adalah 150 menit dan nantinya akan ada 6 subtema tentunya. Namun bisa dijabarkan kembali Samar dan juga pemirsa bahwasanya persiapan hingga saat ini sudah mulai hampir rampung, di mana tadi sudah dilakukan cek sound begitu, lalu juga penataan panggung, di mana nanti para paslon ini bisa nyaman untuk menjabarkan visi misi mereka pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk diketahui juga Samar dan juga pemirsa, ada peraturan baru bahwasanya pihak KPU melarang anak-anak untuk masuk ke venue debat. Larangan ini menyusul adanya evaluasi pada debat pertama yang dilakukan di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan pada hari ini juga akan debat diberlangsungkan dengan 7 panelis, diantaranya adalah Taufik Effasiak, Tauhid Ahmad, Dimas Oki Nugraha, Arif Satria, Felicia Putri Tijasaka dan juga Imadun Rahmat, yang nantinya akan dipandu dengan 2 moderator yakni Frisa Clarissa dan Rifana Pratiwi. Camar dan juga pemirsa, bisa kami jabarkan kembali bahwa persiapan sudah hampir rampung 100% dan kami masih menunggu apakah nantinya ada tambahan gladi lagi pada hari ini untuk menyambut ruangan daripada para paslon, ketiga paslon nanti yang nantinya akan masuk pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti. Sementara itu Camar, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski dan juga Ainufus yang tadi melaporkan langsung dari Beach International Stadium. Dan pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca, ini paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno sedang menuju ke lokasi debat, di mana debat yang diselenggarakan kali ini sekiranya akan membahas mengenai penguatan ekonomi di Jakarta dan juga berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan saat ini memang situasi dan kondisi menuju ke International Beach Stadium di Jakarta Utara memang masih terpantau padat dan sedikit tersendat. Sementara memang rekayasa lalu lintas menjelang debat kedua ini sudah dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta, di mana debat kedua akan diselenggarakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Beach International Stadium. Pemirsa, di layar kaca, sejumlah ruas di jalan-jalan Jakarta. Di layar kaca Anda di sebelah kanan adalah paslon nomor urut 2, yakni Dharmakun dan juga Kunwardana yang juga sama-sama menuju ke lokasi debat. Sementara pemirsa, dapat kami informasikan untuk pengguna jalan ini dapat mengikuti jalur melalui Jalan Benyamin Sueb atau Simpang Susun Kemayoran, Jalan Lodan, Jalan Ancol Timur hingga pintu Karnaval Ancol. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasanya dilakukan sejumlah rekayasa lalu lintas bagi Anda yang akan bergerak dari arah Barat Pluit menuju ke timur atau Tanjung Priuk. Dan bisa dilihat di sebelah kiri layar kaca Anda, ini mobil dari Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3, ini sudah kembali bergerak. Dan direncanakan para paslon akan tiba sekiranya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pemirsa, Pramono Anung dan juga Rano Karno ada di sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan ini adalah situasi dan kondisi dari paslon nomor urut 2
Darmakun dan juga Kun Wardana menuju ke lokasi debat. Dan nampaknya pemirsa, jalan yang dilalui oleh paslon nomor urut 3 memang sedikit lebih padat dibandingkan dengan paslon nomor urut 2. Namun yang dapat kami informasikan untuk lalu lintas dari arah Barat Pluit menuju ke arah Timur Tanjung Priok, ini Anda dapat melalui Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Lodan Raya, Jalan Ancol Timur, Jalan Ketel, dan juga seterusnya. Seperti yang diinformasikan oleh Polda Metro Jaya bahwa untuk rekayasa lalu lintas memang dilakukan secara situasional, di mana kedua paslon yang saat ini Anda saksikan di layar kaca ini mendapatkan pengamanan ketat untuk menuju ke lokasi dan juga menembus kemacetan. Debat rencananya akan dimulai pada pukul 7 malam ini di International Beach Stadium, Jakarta Utara, Ancol. Ya pemirsa, untuk situasi dan kondisi dari sejumlah ruas jalan di Jakarta, kita masih memantau perjalanan Pramono Anung dan juga Rano Karno di sebelah kiri layar kaca Anda. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda adalah paslon nomor urut 2, yakni Darmakun dan juga Kun Wardana. Hari ini pemirsa, KPU DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lokasi debat ini sedikit bergeser ke utara, di mana adanya perubahan dari lokasi debat yang awalnya akan dilaksanakan di Ecovention Ancol Jakarta, namun saat ini lokasi debat berpindah ke Beach City International Stadium. Pada debat yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti, dengan total durasi 150 menit, terdapat 6 subtema yang akan diangkat. Namun secara teknis ini para paslon akan diundi pertanyaannya oleh para panelis. Dan diagendakan pemirsa bahwa para paslon ini akan hadir setidaknya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana 1 jam setelahnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, debat akan dimulai yang terbagi ke dalam 6 sesi. Lebih dari 1.200 personil ini juga berjaga tidak hanya di venue di Beach International Stadium, namun juga di sejumlah ruas-ruas jalan Jakarta. Dan ada peraturan baru yang ini menjadi bahan evaluasi dari KPU yang melarang anak-anak untuk memasuki area debat. Seluruh paslon tiba di Beach International Stadium untuk bisa melaksanakan debat kedua mengenai ekonomi dan juga kesejahteraan sosial untuk warga Jakarta. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat kedua Pilkada Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saksikan terus program khusus debat kedua Pilkada Jakarta bersama rekan Anissa Dasuki dan Davi Pratama. Saya Camar Haenda, terima kasih. Sampai jumpa. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti.
Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Lalu berikutnya Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.